Halo guys, bersama Cabio di KOS. Nah, kali ini kita akan membahas soal UM Undip. Konsep tentang asal-usul kehidupan yang diperhatikan para ahli sekarang adalah bahwa kehidupan berasal dari A. Zat-zat organik yang menyusun organisme. B. Zat-zat organik yang membentuk makromolekul kompleks. C. Zat-zat anorganik yang secara bertahap mengalami perubahan menjadi makromolekul organik. D. Zat-zat organik dan zat-zat anorganik yang menyusun organisme. E. Zat-zat organik, zat-zat anorganik, dan protein bersama-sama menyusun tubuh organisme. Nah, di sini ada soal yang cukup panjang ya teman-teman. Nah, untuk menjawab soal kali ini kita akan lihat dulu pembahasannya ya. Nah, untuk menjawab soal di atas itu berkaitan dengan evolusi biologi. Adapun pembahasan tentang evolusi biologi di sekolah SMA umumnya itu jarang diterangkan ya teman-teman. Kenapa? Karena di sekolah untuk materi evolusi pun itu tidak diterangkan secara detail, sedangkan untuk di ujian mandirinya itu banyak yang mengeluarkan materi-materi yang tidak diajarkan di sekolah. Nah, kali ini Cak Bio akan membahaskan secara rinci untuk materi tentang evolusi biologi. Jadi, dalam materi evolusi biologi, ini dijelaskan ketika bumi masih primitif. Nah, ini adalah gambaran ya, di mana bumi masih dalam keadaan primitif. Di situ pada bagian atmosfernya, nah ini ada atmosfernya, banyak mengandung gas-gas. Seperti apa aja? Ada hidrogen, kemudian uap air, kemudian ada CH4 atau metana, dan ada NH3 atau amonia. Nah, gas-gas anorganik ini dia akan bereaksi ketika terkena sengatan petir ya. Sehingga gas-gas anorganik tersebut itu akan berubah menjadi senyawa organik. Nah, senyawa organik yang terbentuk itu akan terbawa oleh air hujan dan jatuh menuju ke perairan atau yang disebut dengan sop primordial atau sop purba. Kenapa kok dia dinamakan dengan sop purba? Karena lautan pada zaman dahulu itu bersuhu panas. Sebab adanya aktivitas gunung berapi di dalam laut sehingga magma yang keluar akan menyebabkan tingginya kadar sulfur dan juga suhu yang panas seperti itu. Nah, selanjutnya senyawa-senyawa organik yang terbawa oleh air hujan menuju ke sop primordial ini akan saling berinteraksi membentuk makromolekul ya. Jadi dari yang organik sederhana menjadi makromolekul. Nah, makromolekul ini seperti apa aja? Seperti ada kelompoknya karbohidrat ya. Kemudian ada kelompoknya protein. Kemudian ada kelompoknya lemak. Kemudian ada nukleotida dan asam nukleat. Nah, makromolekul tersebut itu akan cenderung membentuk agregat. Nah, agregat ini apa? Agregat ini adalah kumpulan dari banyak makromolekul sehingga ini akan terbentuk koaservat ya. Koaservat yang disebut dengan istilah protobion.
Nah, nanti untuk protobion ini itu bentuknya seperti bulatan ya. Nah, ini bentuknya kayak gini, dia bulatan seperti ini. Nah, atau tetesan kecil di dalam air yang dibatasi dari medium luar berupa lapisan membran tipis. Nah, ini ada lapisan membran tipis. Nah, ternyata protobion tersebut menunjukkan sejumlah ciri kehidupan. Apa aja? Misalkan di situ dia melakukan metabolisme sederhana ya. Nah, dia sini melakukan metabolisme sel secara sederhana. Kemudian juga melakukan reproduksi ya. Melakukan reproduksi yang dimana untuk metabolisme serta reproduksi ini adalah satu langkah penting menuju adanya asal-usul kehidupan gitu kan. Kemudian protobion nantinya itu akan berkembang membentuk organisme heterotrof ya. Jadi ini akan berkembang membentuk organisme heterotrof ya. Nah, ini akan berkembang membentuk organisme heterotrof primitif ya yang melakukan fermentasi. Nah, nanti ini akan melakukan fermentasi. Nah, organisme heterotrof primitif tersebut itu akan mengalami divergensi ya atau akan berkembang biak secara biner, kemudian dia mengarah ke tempat-tempat yang jauh satu sama lain, membentuk prokariot primitif yang bersifat autotrof. Nah, ini akan berdivergensi membentuk prokariot autotrof. Nah, di sini untuk prokariot autotrof ini dia bisa melakukan respirasi dan juga bisa melakukan fotosintesis. Nah, dengan adanya organisme prokariot autotrof ini itu akan menyumbangkan oksigen yang berada di udara ya, seperti itu. Dan bukti secara fosilnya itu dapat ditemukan pada lapisan stromatolith ya. Jadi untuk organisme prokariot autotrof ini fosilnya dapat ditemukan pada lapisan stromatolith yang merupakan batuan berlapis terbentuk dari sel-sel prokariot yang mengikat lapisan-lapisan tipis sedimen menjadi satu. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan kembali pada soalnya ya. Nah, kita baca lagi soalnya. Konsep tentang asal-usul kehidupan yang diperhatikan para ahli sekarang adalah bahwa kehidupan berasal dari A. Zat-zat organik. Nah, kalau kita lihat review tadi ya, dulu ketika bumi masih dalam keadaan primitif itu belum ada kehidupan. Hanya di bagian atmosfernya banyak mengandung zat-zat anorganik ya, seperti kayak hidrogen, H2O, metana, dan amonia. Berarti ini kurang benar ya. Yang B, zat-zat organik lagi, ya kurang benar juga. Yang C, zat-zat anorganik, benar. Yang secara bertahap mengalami perubahan menjadi makromolekul organik. Nah, ini sesuai ya dengan adanya sengatan dari petir atau halilintar, nanti zat-zat anorganik akan bereaksi membentuk senyawa organik. Nah, ini kita tahan dulu aja. Yang D, zat-zat organik kurang benar. E, zat-zat organik juga kurang benar. Maka jawaban untuk soal kali ini adalah yang C. Oke, ngono ayo, tarik ulur semangate.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Apabila ada perbedaan pendapat atau masukan, silakan komentar di kolom komentar. Bye-bye.